Selamat pagi, salam sejahtera. Ketemu lagi bersama saya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran PPKN. Semoga menemukan kalian semua dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun, tetap semangat. Jaga kesehatan, tibalah waktunya. Moga-moga kita dapat ketemu kembali dalam pembelajaran tatap muka. Namun dalam pembelajaran online ini tidak mengurangi nilai manfaatnya buat kalian semua. Baiklah peserta didik sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga kita mempelajari hak dan kewajiban negara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit hak dan kewajiban negara terhadap warga negara menurut Winarto dan dalam Sulaiman. Jadi karangan Winarto tetapi dikutip di dalam Sulaiman 2016 halaman 57. Hak negara terhadap warga negara yang pertama adalah untuk ditaati hukum. Hak negara untuk ditaati hukum. Yang kedua, hak negara untuk dibela. Ya. Karena ini sudah diatur di dalam undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa negara itu punya hak untuk dibela. Siapa yang membela? Ya warga negara. Yang kedua, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Tanah milik kita secara pribadi, tetapi harus dibuktikan dengan akte tanah atau sertifikat tanah. Nah, kalau yang memiliki sertifikat tanah, dia harus membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, apa kegunaan pajak? Ya tentu devisa buat negara atau anggaran pendapatan negara dan untuk pembangunan dan kepentingan bersama. Itu adalah bagian daripada hak negara untuk menguasai bumi. Misalnya ada pertambangan, ya meskipun di tanah milik secara pribadi, tetapi harus ada izin, tetap dikuasai oleh negara. Itu adalah bagian daripada bumi, air, serta kekayaan alam yang ada di negara. Yang kedua, kewajiban negara terhadap warga negaranya. Ini kita hanya membahas tentang pendapat ahli. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Poin yang pertama. Yang kedua, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Hak warga negara itu harus dijamin. Warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Sekarang dikenal dengan sistem pendidikan 9 tahun, pendidikan dasarnya. Itu untuk untuk ke depan tidak hanya 9 tahun, bahkan sekarang sudah 12 tahun. Itu menjadi sebuah kewajiban. Negara wajib membiayainya itu. Yang berikut, kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Ya, misalnya salah satu yang kalian rasakan, ada yang mendapatkan beasiswa atau dari PIP, Program Indonesia Pintar, itu kan adalah bagian daripada
kewajiban negara dalam hal jaminan sosial atau kartu BPJS dan lain-lain. Kewajiban negara memberikan kebebasan ibadah. Ya. Silakan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Negara menjamin itu. Kita lanjut pada poin yang berikutnya adalah B. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Ya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa atau nilai ketuhanan. Negara menjamin kemerdekaan beribadah. Negara menjamin kemerdekaan beribadah. Dan negara juga menjamin warga negaranya untuk memeluk salah satu agama. Itu. Nilai dasar Pancasila. Sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara memperlakukan warga negaranya dengan adil serta beradab. Apabila warga negaranya melakukan pelanggaran hukum, ya, diadili sesuai dengan mekanisme hukum. Ya. Jadi bukan pengadilan di tempat, bukan juga kroyok rame-rame. Jadi memperlakukan warga negara Indonesia sesuai dengan rasa manusiawi yang beradab, bukan kebalikannya biadab. Ada pencuri rame-rame ditangkap, dikeroyok, dibakar hidup-hidup. Nah, itu di luar nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Menjalin rasa persatuan antara warga negara Indonesia yang mempunyai persamaan nasib. Ada kerjasama. Menyingkirkan sikap intoleran atau menyingkirkan sikap disintegrasi. Tetapi menunjukkan bahwa kita itu adalah cinta damai, cinta negara Republik Indonesia, atau NKRI itu adalah harga mati. Nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah nilai demokrasi yang saat ini terus berkembang di Indonesia. Setelah masuk reformasi, demokrasi Indonesia berkembang pesat hingga Sintang juga akan merasakan beberapa bulan ke depan akan melaksanakan pilkada bupati dan wakil bupati. Nah, ini adalah bagian daripada sila keempat. Negara menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat atau memilih dan dipilih dalam pemilihan umum selagi dia memenuhi syarat. Yang kelima, nilai keadilan sosial, bahwa negara menjamin seluruh pembangunan infrastruktur, teknologi, komunikasi dan segala macam itu menjangkau seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya di daerah-daerah tertentu saja. Itu yang dimaksudkan dengan dasar Pancasila nilai ke-5. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Sebagai warga negara, yang pertama adalah kewarganegaraan. Warga negara Indonesia. Kita adalah kewarganegaraan adalah Indonesia. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sama. Dalam hukum dan pemerintahan kita sama. Tidak ada pengecualian. Kita memiliki hak praduga tak bersalah. Yang ketiga,
pekerjaan